Salam. Baik, kita lanjutkan ya untuk siang ini. Di pembelajaran matematika, kita akan presentasi mengenai em, metode pembelajaran ya, analitik, sintetik, dan project. Benar ya itu ya untuk Ya, hari ini? Ya, Oke. Bu. Siapa Ibu siapa yang hari ini akan Saya, Bu. presentasi? Oh, Bu Lina Purnamayanti. Baik, kita mulai saja mungkin ya. Ya, baik, silakan Bu Lina. Ya, oke. Nah, baiklah aku share screen. Tapi udah nampak belum? Sudah Bu, tapi Sudah, Bu. tertutup kayaknya Nggak ke hitam-hitam. hitam-hitam. Udah. Cuma tadi so. Hmm, Ntar. Gimana ya tadi tuh? Tadi tuh cak mana tadi tuh Pak Rodi mau kudiin tadi tuh. Kerja tadi ini. kecil kan, yang apa view Ke kamera view sebelah kanan dulu. itu. Aku stop share dulu biar ada view-nya. Terus, yang mana tadi Ini bukan. Ini. Terus susah. Benar. Yang mana? Layar. Dipindahkan ke Itu bawah saja, boleh kan? View pindahkan ke bawah. kita itu ya. Kayak gini. Nah, itu Kalau ke bawah, kalau pindahkan kayak ke gini. bawah saja. Ya, udah hilang. Udah, Bu. Udah nggak ada hitam-hitamnya. Pindahkan ke bawah saja. Ya. Masih Tapi sedikit. sekarang sudah Geser. mantap. Digeser yang mau Ya, digeser ke sih? bawah. Pindah ke bawah. Tarik aja, Pindah tarik. ke bawah. Nggak ini nih aku yang ini apa namanya tuh foto kalian itu nggak nampak yang di aku cuman cuman nampak yang punya aku Iya. sendiri yang apa namanya Ah, presentasikan. Juga kami oh, itu udah nampak apa-apa, Bulina boleh nah. hancur dah. Udah Oke, apa-apa kita udah biarlah nampak. Oh, biarlah, ah. biarlah. Ah, Oke, udah nampak. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam. di sini saya akan mempresentasikan metode pembelajaran analit. Nah, ya, di sini ada metode pembelajaran analitik, sintetik, dan project based learning. Yang pertama analitik, metode pembelajaran analitik, di mana pendekatan yang berfokus pada pemecahan masalah dan berpikir kritis. Model ini mendorong siswa untuk menganalisis suatu suatu topik atau masalah secara mendalam, mengidentifikasi komponen-komponennya, dan menemukan hubungan antara komponen-komponen tersebut. Tujuannya adalah membantu siswa memahami suatu konsep secara menyeluruh, bukan hanya menghafal fakta. Karakteristik model utama model pembelajaran analitik yaitu yang pertama dekomposisi masalah, problem decomposition. Peserta didik diajarkan untuk tidak langsung menyerah pada masalah besar. Sebaliknya mereka harus mengidentifikasi komponen-komponen utama dari masalah atau konsep. Dua, membagi masalah tersebut menjadi submasalah atau langkah-langkah yang lebih kecil. Menganalisis setiap bagian secara terpisah. Yang kedua, penalaran deduktif dan induktif. Model ini kuat dalam melatih kedua jenis penalaran. Deduktif, penalaran deduktif menerapkan prinsip atau aturan umum untuk menganalisis kasus atau contoh spesifik dari umum ke khusus. Dan induktif mengamati kasus atau data spesifik. Yang ketiga, fokus pada struktur dan hubungan. Nah, pembelajaran ini tidak hanya tentang menghafal fakta, tetapi juga tentang memahami struktur logis suatu konsep, mengetahui bagaimana bagian-bagian yang berbeda saling berhubungan dan berkontribusi pada keseluruhan. Yang keempat, ada proses berpikir sistematis.
karakteristiknya. Peserta didik didorong untuk mengikuti langkah-langkah yang teratur dan logis dalam memproses informasi dan menyelesaikan tugas yang meminimalkan tebakan dan memaksimalkan pemahaman yang mendalam. Tahapan pembelajaran sintetik ini, uh, an- analitik ya, maaf. Proses pembelajaran dengan model analitik ini yang pertama tahapannya yaitu diidentifikasi masalah. Siswa dihadapkan pada suatu masalah, pertanyaan atau fenomena yang perlu dipecahkan atau dipahami. Yang kedua, pengumpulan data. Siswa mengumpulkan informasi atau data yang relevan dari berbagai sumber. Seperti buku, internet, observasi, dan lain-lain. Yang ketiga, analisis. Siswa mulai memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Mereka mengidentifikasi pola, hubungan sebab akibat, dan elemen-elemen penting. Uh, Sintetis. Setelah menganalisis, siswa menggabungkan kembali bagian-bagian yang dianalisis untuk membentuk pemahaman baru yang lebih konferensif. Mereka menyusun argumen, membuat kesimpulan, atau menghasilkan solusi. Evaluasi dan refleksi. Siswa mengevaluasi solusi atau kesimpulan mereka dan merenungkan proses yang telah dilalui. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran analitik. Kelebihannya meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Model ini sangat efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, dan kritis. Pembelajaran bermakna. Siswa tidak hanya menghafal, tetapi benar-benar memahami materi karena terlibat secara aktif dalam proses analisis. Keterampilan pemecahan masalah. Model ini melatih siswa untuk menjadi pemecah masalah yang efektif dalam berbagai situasi. Kekurangannya membutuhkan waktu. Proses analisis yang sintetis yang mendalam membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan metode pembelajaran tradisional. Yang kedua, membutuhkan bimbingan. Siswa mungkin memerlukan bimbingan ekstra dari guru untuk memastikan mereka berada di jalur yang benar dan tidak kehilangan fokus. Yang ketiga, kekurangannya tidak cocok untuk semua materi. Model ini lebih cocok untuk mata pelajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan pemecahan masalah, seperti sains, matematika, atau ilmu sosial, dan mungkin kurang efektif untuk materi yang bersifat hafalan murni. eh yang kedua, model pembelajaran sintetik. Model pembelajaran sintetik adalah kebalikan dari model analitik tadi. Jika model analitik memecah materi dari unit yang besar ke unit yang lebih kecil, model sintetik justru menyusun atau menggabungkan bagian-bagian kecil menjadi satu kesatuan yang utuh. Proses ini dimulai dari elemen terkecil atau paling dasar, lalu secara bertahap menggabungkan menjadi struktur yang lebih kompleks. Tujuannya adalah membangun pemahaman holistik dari nol dengan memastikan siswa memahami setiap istilahnya batu bata sebelum membangun tembok. Salah. Boleh. Karakteristik utama model pembelajaran sintetik yaitu fokus pada data kualitatif. Keduanya, model ini menggunakan analisis data kualitatif untuk menggali informasi yang tidak dapat diatur oleh angka. Pemahaman yang mendalam. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik peserta didik dan faktor-faktor lain dalam pembelajaran. Terus studi literatur. Penelitian dilakukan melalui studi literatur untuk mengumpulkan informasi dari buku dan artikel ilmiah. Karakteristik selanjutnya, analisis teks. Data yang dikumpulkan melalui studi literatur kemudian diolah dan dianalisis secara tekstual. Pemilihan topik dan sumber melibatkan pemahaman topik, penelitian yang spesifik, dan pencarian sumber data yang relevan. Menyusun menyusun rangkuman. Setelah membaca literatur, peneliti membuat rangkuman untuk mengidentifikasi ide-ide baru dan menyusun kesimpulan, relevansi, dan pembaruan. Hasil penelitian dianalisis relevansinya dengan menggunakan literatur terbaru untuk memastikan pemahaman yang konferensif dan mutakhir. Tahapan pembelajarannya, proses pembelajaran dengan model sintetik ini biasanya mengikuti tahapan berikut.
identifikasi unit dasar. Siswa memulai dengan elemen atau unit terkecil dari suatu konsep. Misalnya dalam bahasa, unit dasarnya adalah huruf. Dalam matematika, unit dasarnya adalah angka. Yang kedua, penggabungan. Setelah memahami unit dasar, siswa menggabungkan menjadi unit yang lebih besar. Huruf yang digabungkan menjadi suku kata, lalu suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Pembentukan kesatuan. Nah, yang ketiga, pembentukan kesatuan. Unit-unit yang lebih besar ini kemudian disintetiskan atau digabungkan lagi untuk membentuk suatu konsep atau struktur yang utuh dan bermakna. Jadi secara ringkas, model pembelajaran sintetik ini adalah pendekatan yang berfokus pada bagaimana membangun suatu konsep dari elemen-elemen dasarnya. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran sintetik. Kelebihannya yang pertama adalah terstruktur dan sistematis. Model ini sangat terstruktur, memudahkan guru untuk mengajar dan siswa untuk mengikuti. Terus membangun fondasi kuat dengan memulai dari dasar. Model ini memastikan siswa memiliki pemahaman yang kuat sebelum melangkah ke konsep yang lebih rumit. Nah, yang ketiga, cocok untuk materi bersifat hierarkis. Sangat efektif untuk mata pelajaran seperti bahasa, matematika, dan musik, di mana konsep dibangun di atas konsep sebelumnya. Kalau kekurangannya dari sintetik ini adalah kurang mendorong berpikir kritis. Nah, dia itu berbeda dengan model analitik tadi. Model sintetik kurang melatih siswa untuk memecahkan masalah atau berpikir secara kreatif, karena fokusnya adalah menyatukan elemen yang sudah ada. Terus yang kedua yaitu kurang bermakna awalnya. Pada tahap awal, siswa mungkin tidak langsung melihat relevansi atau kegunaan dari elemen-elemen kecil yang mereka pelajari. Potensi menjadi metode hafalan. Jika tidak dibarengi dengan konten yang tepat, model ini bisa berisiko menjadi metode hafalan tanpa pemahaman yang mendalam. Yang ketiga yaitu project based learning, yaitu sering disebut dengan VJBL, adalah model pembelajaran yang melibatkan peserta didik aktif dalam memecahkan masalah di kehidupan nyata melalui proses ilmiah untuk menciptakan suatu produk atau karya. Model ini berorientasi pada peserta didik, di mana mereka secara mandiri merencanakan, menyusun, dan mempresentasikan proyek sekaligus mengembangkan keterampilan berpikir kreatif dan kolaborasi. Nah, karakteristik dari WJBL, eh, adapun yang pertama itu fokus pada proyek. Peserta didik bekerja untuk menyelesaikan suatu proyek sebagai dasar pembelajaran yang mandiri. Peserta didik bertanggung jawab penuh atau proyek penuh, peserta didik bertanggung jawab penuh atau proyek yang dikerjakannya, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian. Terus berpusat pada masalah nyata. Proyek yang dihasilkan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan nyata. Nah, keterampilan melatih kemampuan berpikir kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Peran guru sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator dan membimbing, bukan hanya pemberi materi. Fleksibel. Suasana kelas toleran terhadap kekurangan dan perkembangan gagasan peserta didik. Eh, Tahapan pembelajarannya. Nah, yang pertama menetapkan pertanyaan esensial. Guru mulai dengan mengajukan pertanyaan kunci atau memberikan sebuah masalah yang relevan dengan dunia nyata atau memicu minat dan rasa ingin tahu siswa. Yang kedua, pertanyaan ini menjadi dasar untuk proyek dan mendorong investasi yang mendalam. Em, yang kedua yaitu merancang rencana proyek. Setelah pertanyaan ditetapkan, siswa dan guru merencanakan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan untuk menyelesaikan proyek. Terus rencana ini mencakup penentuan tema, langkah-langkah proyek, alat dan bahan yang dibutuhkan, serta pembentukan tim jika diperlukan. Yang ketiga adalah membuat jadwal. Membuat jadwal pelaksanaan langkah-langkah penting untuk mengorganisir dan membatasi waktu pengerjaan proyek. Nah, terus jadwal ini juga membantu peserta didik untuk memantau kemajuan mereka. Terus memantau pelaksanaan proyek.
Yang keempat, guru bertindak sebagai fasilitator, memantau perkembangan proyek dan keterlibatan peserta didik. Terus peserta didik secara aktif melakukan proyek, mencatat setiap tahapan dan mendokumentasikan prosesnya. Kelima adalah menilai hasil proyek. Penilaian dilakukan secara teratur untuk menguji dan menilai hasil proyek yang telah dibuat sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Terus guru memberikan umpan balik dan penilaian yang membantu siswa memahami tingkat pencapaian mereka. Nah, tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi pengalaman pembelajaran. Tahapan terakhir dan hasil proyek. Terus siswa memaparkan hasil proyek dan menerima tanggapan, sementara guru memberikan masukan untuk perbaikan di masa mendatang. Terus kelebihan dan kekurangan PJBL. Kelebihannya yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Siswa lebih termotivasi karena terlibat langsung dalam pemecahan masalah nyata dan menciptakan karya. Terus mengembangkan keterampilan. PJBL melatih kemampuan kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata. Siswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Meningkatkan keterampilan analitis dan pemecahan masalah. Kelebihannya lagi, siswa belajar menemukan solusi untuk masalah yang kompleks secara logis dan kritis. Mengembangkan kemandirian, siswa belajar mandiri untuk menumbuhkan semangat belajar, motivasi, dan inovasi. Meningkatkan ketekunan siswa, proses penyelesaian proyek yang panjang dapat meningkatkan daya tahan dan ketekunan siswa. Kekurangannya dari PJBL adalah membutuhkan waktu yang lama. Menyelesaikan proyek memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan pembelajaran tradisional. Membutuhkan biaya yang cukup besar. Proyek seringkali membutuhkan biaya untuk peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan. Membutuhkan fasilitas dan peralatan yang memadai. Pelaksanaan PBL bergantung pada keterlibatan fasilitas dan peralatan yang mendukung. Membantu persiapan guru yang matang. Guru perlu memiliki pengalaman dan persiapan yang lebih baik untuk menjadi fasilitator yang efektif. Potensi kekurangannya potensi kurangnya partisipasi siswa. Siswa yang kurang aktif atau memiliki kelemahan dalam mengumpulkan informasi bisa kesulitan dalam kerja kelompok. Potensi kesulitan memahami topik secara keseluruhan. Jika topik proyek berbeda antar kelompok, ada kekhawatiran siswa tidak memahami keseluruhan materi pelajaran. Terus, kekurangan selanjutnya adalah ketergantungan pada minat dan kepercayaan dari siswa. Siswa yang tidak memiliki minat atau kepercayaan diri untuk memecahkan masalah yang bisa enggan untuk mencoba. Eh, ya, mungkin itu dari saya. Kalau kekurangan atau yang mau dipertanyakan boleh. Ya, baik. Bisa di-scroll dulu ke atas di awal mungkin. Ya, silahkan. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, ada tiga ini ya metode ya yang dibahas sama Bu Lina ya. Oke, silakan. Siapa yang pertama mau mengomentari atau bertanya? Nanti kita sama-sama mencoba menjawabnya. Dua. Lupa boleh, Bu. Oh, Ulfa. Ya, silakan Bu Ulfa. Terima kasih kesempatannya. Di sini tadi sudah dijelaskan ya dengan Bu Lina Purnama untuk yang model pembelajaran ketiganya ini tadi sudah ada karakteristiknya, udah ada kelebihan, kekurangan, terus langkah-langkah dalam pembelajaran. Tapi tadi mungkin masih ini ya belum, kalau saya lihat tadi belum yang lebih ke arah pembelajaran matematikanya. Maksudnya Ya. mungkin bisa dikasih contoh misalnya pada materi apa gitu kan nanti pembelajarannya seperti apa. Mungkin bisa dimulai dari yang sintetik, analitik dulu. Contoh yang lebih ke matematikanya. Mungkin seperti itu. Ya. Oke, ini apa namanya? Yang analitik dulu ya.
yang ke analitik, yang apa namanya untuk yang cocok, maksudnya yang cocok gitu. Yang misal, Misalnya materinya apa, gimana kan rancangannya ya seperti apa. kan kalau analitik tadi tuh, Mungkin dibuka slide analitiknya dulu, Bu ya Lina. analitik ada Oke. pendekatan yang berfokus pada mencari masalah, yang berpikir kritis. Kalau yang matematikanya tuh mungkin ke kayak kayak geometri kayak gitu, nah yang membahas bangun datar, bangun ruang. Nah itu yang persamaannya, misalkan contohnya persamaan garis lurus, misal apa namanya, eh, bentuk umumnya misalnya AX tambah BY tambah C sama dengan nol, misalkan gradien jarak titik garis. Terus kan itu kan ini kan persamaan. Terus apa namanya, dia kan apa ini kalau di sini tadi tuh dia itu berfokus pada masalah dan berpikir kritis. Kemudian mendorong siswa untuk menganalisis suatu topik atau masalah secara mendalam, mengidentifikasi komponen-komponennya dan menemukan hubungan antara komponen-komponen tersebut. Tapi kalau ditanya masalah lebih ke apa namanya, ke untuk materinya, kayaknya materi geometri, misal yang apa namanya, yang membahas bangun datar atau bangun ruang kayak gitu. Nah, terus tuh apa lagi ya? Kayak kalkulus kayak gitu. Aduh. Terus kalau apa namanya, mana sih yang tahapan-tahapan tadi? Karena itu mengidentifikasi masalah. Eh, Ntar dulu aku ya aku lebih ke kayak itu, kayak kayak geometri kayak gitu. Nah, itu tuh apa namanya, membahas bangun ruang, bangun datar. Jadi anak-anak tuh dia ini kan apa namanya mengumpulkan data dulu. Mungkin kalau ke geometri itu tuh karena persamaan garis lurus. Jadi anak-anak tuh kan ini kan dulu apa namanya rumusnya kayak gitu. Terus tuh baru eh, mencari gradiennya, misalnya apa namanya, yang mana sih, aku nggak tertib menjelaskan sih pokoknya. Tolong bantu dulu Bu. Ayam. yang Oke. Mungkin ada yang mau bantu dulu mungkin dari boleh semangat boleh boleh, aku yang tuh nggak bisa. sudah disampaikan sama Bu Lina Purnamayanti untuk metode pembelajaran analitik, sintetik ya, dan Ya, project. Oke, contohnya seperti apa begitu? Ada? Oke, ada? Mungkin sedikit Bu, Oh menyimpulkan iya, saja. silakan. Kalau sekilas Silakan. yang sudah disampaikan Ibu Lina tadi, kalau yang saya tangkap, kalau analitik itu masalahnya diuraikan dari hasil, berarti dari ya, umum dulu, uh, mengenai kemudian mendapatkan apa namanya poin-poinnya gitu kan. Uh, Kemudian itu contohnya seperti mungkin seperti luas persegi panjang misalnya. Panjang dan lebarnya sudah ditentukan. Keliling persegi panjang dicari misalnya kelilingnya. Jadi kita sudah langkah berpikirnya sudah apa? Tahu rumusnya, dianalisis baru menemukan komponen-komponen apa saja penyusun dari keliling misalnya harus ada dua panjang, dua lebar. Nah, kalau sintetis itu dia berupa poin-poin dulu baru disimpulkan. Mulai dari definisi, kemudian baru disimpulkan seperti definisi persegi panjang. Definisi definisi persegi panjang. Jadi persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, itu didapatkan mungkin dari definisinya dulu, baru didapat kesimpulan definisinya. Nah, seperti itu Bu kalau kesimpulan dari saya. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Siska. Coba kita cek ya yang disampaikan Bu Siska tadi kan berdasarkan yang dipaparkan sama Bu Lina ya Bu Siska ya. Kita ambil dari eh,
Dia eh, tadi kan ada kalimatnya tadi apa nggak salah tadi ya, kebalikannya apa ya kayak gitu nggak salah tadi ya, Ya, Bu ya. Lina Kalau nyampein tadi analitik ya. kebalikan dari sintetik. Ya, metodenya ya. Oke, coba cek dulu Bu Lina, ini pembelajaran analitik ya. Ya, yang tahapan tadi, yang ke bawah, nomor 2-nya. Nah, ini proses pembelajaran dengan analitik. Kemudian kalau sintetik mana, Bu Lina tadi, yang sintetik. Ini ada item-itemnya loh, Bu, besar, nggak kelihatan. Kami kayaknya, apa ya? Oh, ini nih karena zoomnya di ujung ya, gitu ya. Oh, begitu ya. Saya, oke, kalau sintetik, tahapannya mana, Bu? Nah, ini tahapannya ya. Menggabungkan, menggabungkan menjadi unit yang lebih besar. Membentuk kesatuan unit-unit yang lebih besar ya. Karena kan kalau analisis sama sama sintetik kayak gitu ya, biasanya kan lebih dominannya tuh kepada bentuk soal ya. Bentuk soal analisis atau dia masuk ke bentuk soal sintesis kayak gitu kan ya. Jadi kalau ingat nggak, kalau ini kan metode ya. Kalau level kognitif belum, itu kan setelah aplikasi analisis ya, kemudian sintesis, kemudian naik lagi ke mencipta gitu ya, membuat kayak gitu kan ya, menciptakan. Nah, kayak gitu kan levelnya ya, dia semakin tinggi ya kalau di level belum itu posisi analisis sintesis itu di atasnya analisis kayak gitu kan ya. Jadi kalau kalau analisis mungkin kalau untuk soal ya, untuk analisis kalau untuk soal mungkin dia hanya menganalisis satu dua tingkatan kayak gitu ya. Artinya syaratnya apa sih untuk menuju ini? Nah, tapi kalau sintesis bisa jadi soalnya dia menggabungkan. Karena di sini coba lihat di sintesis tadi. Kalau di sintesis tadi, Bu Lina balik lagi ke sintesis supaya bisa eh, oke. Belum ya? Ini sintesis ya, bukan ya? Yang sintesis tadi, analisis, sorry. Ya, sintesis. Ini sintesis ya, Bu Lina yang sekarang. Analisis itu Bu ada tulisan. Ini analisis, Bu. Oh, ini analisis ya. Kalau Ya, analisis, eh di mana sih kata kuncinya tadi? Yang disampaikan sama Bu Siska tadi? eh, kalau analisis dia itu apa namanya? Dia itu Pola, pendidikan rumus, masalah dulu. dia hampir sama sebenarnya. Dia nanti ada poin, Tapi dia tuh ada dari umum ke ada iya, dari umum ke khusus. khusus kayak gitu nah, Bu. Mana? Kalimat yang mana? Dia ini siswa mengevaluasi solusi atau kesimpulan mereka dan memerlukan proses yang telah dilalui. Jadi dia ini berproses dulu, baru ini apa namanya, baru dia menceritakan. Terus kalau yang sintetis tadi dia itu apa namanya, lebih dia tuh kita kita yang sintetik ini yang analisis. Nah, kalau yang sintetik ini mana yang sintetik? Nah, kalau yang sintetik ini dia tuh di gimana sih? Bukan bukan yang bukan yang menemukan yang apa namanya yang mengumpulkan data dulu tapi datanya sudah ada kayak gitu nah Bu. Mana sih Mirip ya, Bu? kalau saya ngeliat nih. Coba lihat, siswa Ini sintetik ini menggabungkan Bu. menjadi, iya, siswa menggabungkan menjadi unit yang lebih besar, Ah, membentuk kesatuan unit-unit yang lebih besar, kemudian disintesis atau digabungkan lagi untuk membentuk satu konsep atau struktur yang utuh dan bermakna. Coba buka sintesis. ini sintesis 8 pembelajaran sintesis. Kalau ini Mm-mm. analitik yang analitik yang ini analitik Bu. Analitiknya berarti
memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Oh, kayak gitu ya, Bu Siska ya. Itu ya mungkin yang kata kunci yang didapat sama Bu Siska ya. Jadi kalau analisis dia memecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sedangkan kalau sintesis dia menggabungkan bagian-bagian yang dianalisis tadi untuk membentuk satu yang baru. Seperti itu ya, Bu ya, menjadi umum. Ya, Bu Siska ya? Iya, jadi seperti itu. Oke. Jadi kalau kalau kita balikin ya, kalau saya balikin dengan eh, dengan di Bloom, level Bloom itu berarti agak berbeda ya dengan metode. Maksud saya seperti itu. Kalau kalau level Bloom untuk level si analisis kayak gitu kan ya. Jadi kita menganalisis dulu sesuatu yang nggak bisa langsung dipakai kayak gitu. Mungkin analisisnya cukup satu kayak gitu ya. Satu misalnya diubah dulu ke bentuk yang ini dengan mempertimbangkan sesuatu dengan tidak langsung menggunakan rumus. Nah, kalau di level belum untuk sintesis, dia harus menggabungkan beberapa konsep kayak gitu ya. Jadi levelnya lebih tinggi lagi. Jadi dia menggabungkannya tuh bukan satu, tapi beberapa mungkin dua, tiga konsep dari matematika, baru dia terkategori ke soal dalam tipe sintesis kayak gitu ya. Jadi agak beda. Sintesis ini kalau di level belum dia lebih tinggi dari analisis kayak gitu ya. Jadi dia menggabungkan hasil-hasil analisis untuk bisa membentuk satu sintesis. Jadi kalau misalkan menggunakan dua tiga konsep, baru soal itu kita sebut sebagai soal dengan level sintesis. Tapi kalau di analisis aja cukup satu kali, misalnya menghubungkan dengan tidak saja menggunakan rumus secara langsung, misalkan ya udah ditambah dulu misalkan, atau oh ya udah kita pakai pakai buat gambar dulu terus tarik garis misalnya kayak gitu. Ah, itu udah masuk ke dalam bentuk soal sintesis. Nah, sedangkan kalau sorry, ke dalam bentuk soal analisis. Sedangkan kalau soal sintesis dia membutuhkan beberapa konsep. Jadi nggak bukan satu tapi dua atau lebih kayak gitu. Baru masuk ke dalam kategori soal dalam bentuk sintesis. Nah, ini agak berbeda ya kalau metode. Nah, kalau metode eh, karena di sintesis ini dia harus menggabungkan bagian-bagian yang dianalisis kayak gitu ya. Jadi terlihat juga kan kalau sintesis ini eh, eh, kalau sintesis ini kayaknya memang harus lebih 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 tinggi dari analisis kayak gitu ya. Jadi dia menggunakan hasil dari analisis untuk menemukan sesuatu yang baru kayak gitu ya. Jadi dia menggabungkan. Makanya dia menjadi dipecah-pecah ke dalam bagian-bagian yang dianalisis kayak gitu sehingga membentuk satu pemahaman baru karena kita menggabungkan dulu sama seperti yang Bu Siska tadi ceritakan. Apa tadi Bu Siska contohnya tadi di matematika untuk sintesis tadi Bu Siska mencontohkan persegi panjang ya, keliling. Apa tadi Bu Siska? Kalau sintesis tadi Bu, itu dimulai dari definisi dulu, baru ditarik rumus kelilingnya dengan luasnya berdasarkan definisi-definisi bangunnya dulu. Seperti itu. Mhm. Kalau analisis sudah dapat duluan umumnya, kemudian dipecah kayak gitu ya. Yang Bu Siska contohin tadi untuk yang analisis. Kalau yang analisis itu kan dari keseluruhan seperti misalnya luas suatu bangunan sudah diketahui luasnya. Nah, apa namanya diketahui satu lagi persegi panjangnya, maka menentukan lebarnya seperti itu, Bu. Maka tentukan lebarnya kayak gitu ya. Oh, em, kayaknya nggak bisa seperti itulah menurut saya ya. Mungkin kalau kalau untuk levelnya mungkin ya analisis ini eh, dia mungkin kasusnya ya ini pembelajaran dengan menggunakan metode analisis dia termasuk ke dalam model pembelajaran berbasis masalah lah ya karena dia harus mengidentifikasi masalah gitu ya. Tetapi kalau di analisis seperti yang Bu Siska sampaikan tadi itu, dia harus
dipecah ya, dipecah dia menjadi bagian-bagian yang kecil, kayak gitu ya. Jadi siswa mulai memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang kecil, mengidentifikasi pola, hubungan sebab akibat, dan elemen-elemen penting. Sedangkan kalau sintesis ini masuk masuk tahap di analitik ya, tetapi ada bagian sintesis kan di sini disampaikan dia menggabungkan kembali bagian-bagian yang dianalisis untuk membentuk satu pemahaman baru. Sebenarnya nggak jauh beda dengan level belum ya kalau saya lihat ya untuk pembelajaran berbasis masalah ini, pembelajaran dengan menggunakan analitik ini, poinnya, poinnya kalau tadi kita eh, menjadi bagian-bagian yang kecil terlebih dahulu. Jadi misalkan tadi kalau kalau Bu Siska tadi memulai dengan definisi, dengan unsur-unsur kayak gitu ya. Kemudian memulai lagi dengan sifat-sifat kayak gitu kan ya. Jadi nanti baru didefinisikan ini bangun datar apa misalnya kayak gitu kan ya. Jadi anaknya mengacak dulu nih sifat-sifat dari bangun datar ini. Misalkan jumlah sudutnya atau setiap sudutnya berhadapan seperti apa, diagonalnya ada berapa, kayak gitu ya, mulai dari sifat-sifat bagian-bagian yang kecil, kemudian sifat-sifat itu digabungkan, kayak gitu ya, digabungkan untuk bisa menemukan eh, untuk bisa menemukan mengidentifikasi ke ke arah mana sih jadinya ini bangunnya kayak gitu ya. Jadi misalkan kalau kita em, mau ngelihat biasanya agak bermasalah belah ketupat, misalnya belah ketupat ya. Belah ketupat sama persegi itu bagaimana? Ada hubungan belah ketupat dengan persegi? Bisa nggak belah ketupat dengan persegi? Ada, Bu. Apa? Gimana Bu Siska? Persamaannya yang ada. Apa itu? Keempat sisinya sama-sama memiliki panjang yang sama. Hmm. Terus memiliki dua buah diagonal. Mhm. Terus lalu sudut keempat sudutnya memiliki kalau sama besar. Itu mungkin Bu persamaannya. Kalau sudutnya bagaimana? Nah, Belah itu ketupat panjang. dengan persegi ada nggak? Kayaknya sudutnya sama ya belah ketupat. Tempat sudutnya siku-siku ya sama kalau persegi dengan segi panjang. Benar Sama kok. sama. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak harus, kalau belah ketupat tidak harus 90 sudutnya. Mhm. Hmm, Tidak harus 90 kalau belah ketupat ya. Sedangkan persegi itu ditandai dengan itu ya. sudut 90. Iya, artinya dua bagian itu bagaimana bisa kita katakan? Apakah persegi itu termasuk ke belah ketupat? Setiap persegi itu Persegi itu pasti belah belah ketupat, ketupat. tapi Itu belah kalau belah ketupat. ketupat belum tentu persegi. Nah, Iya. itu Ya, yang bisa kita sampaikan. Padahal siswanya tuh kita mulai dulu kan dia dengan sifat-sifat tadi ya supaya dia bisa membedakan yang mana sih yang namanya belah ketupat dan yang mana yang dinamakan dengan persegi. Nah, kalau dia mulai dari memecahnya menjadi bagian-bagian yang kecil dulu kan, jadi dilihat dulu dari sifatnya, dari diagonalnya, dari sudutnya, kemudian diselidiki lagi, oh syarat dari persegi itu harus begini kayak gitu sehingga dia bisa mengambil kesimpulan. Makanya mengidentifikasi pola tadi. Jadi dia sebut berarti setiap persegi itu pasti dia bisa kita nyatakan sebagai belah ketupat. Tapi belah ketupat nggak bisa kita sebut dia sebagai persegi. Nah, untuk bagian-bagian yang kecil itu bisa lewat tadi, kalau Bu Sita tadi boleh lewat definisi, lewat sifat, kayak gitu ya, dipecah-pecah kayak gitu. Sehingga nanti kita bisa mengambil satu hal secara umumnya apa kayak gitu. Nah, di proses analitik ini saya ngelihat ada tahapan sintesis ya, berarti ya Bu Lina ya. Ini Iya. tahapannya kan prosesnya ya.
Ya, ini tahapan Ternyata, analisisnya. Mm-mm. ah, berarti dia Ya, ini punya punya hubungan. sintesis ini maksudnya. Ya, ini nih analitiknya ini nih. Tapi katanya kalau apa namanya di sintetisnya, di sintesisnya dia itu menganalisis juga dari tahapan analitik ini juga ada juga sintesisnya gitu, Bu. Ini analitik, ini sintesis. Ya, mungkin istilahnya mungkin bukan analitik lah mungkin ya, karena dia menggabungkan dari sub-sub kecil tadi, itu kan dia pecah-pecah dari yang kecil-kecil tadi untuk menemukan satu konsep baru kayak gitu kan. Konsep barunya apa tadi? Oh, konsep barunya kita bisa menemukan bahwa untuk setiap eh, persegi itu bisa kita nyatakan dia sebagai belah ketupat. Tetapi belah ketupat dia belum tentu merupakan satu persegi. Jadi analisis ini agak levelnya agak agak di atas kayak gitu ya. Nggak semua masalah pembelajaran tuh bisa kita lakukan dengan metode analisis kayak gitu. Jadi levelnya tuh misalkan kalau yang tadi dari umum ke khusus ya induktif deduktif namanya kayak gitu. Jadi kalau analisis dia agak naik dulu levelnya kayak gitu ya. Jadi masalahnya harus masalah yang berkaitan dengan analisis. Makanya tadi saya mengaitkan ke level analisis itu seperti apa bentuk permasalahannya yang dinamakan dengan analisis. Nah, sedangkan coba balik ke sintesisnya Bu Lina. Sedangkan kalau di sintesis, Ini. ya dia menggabung, oke, unit dasar sehingga membentuk kesatuan. Unit-unit yang lebih besar kemudian disintesis atau digabungkan untuk membentuk suatu konsep atau struktur yang utuh. Jadi beda, agak beda ya. Jadi kalau untuk dianalisis itu konsepnya mungkin digabung di beberapa konsep kayak gitu untuk menyelesaikan permasalahan itu menggunakan beberapa konsep. Misal menggunakan perbandingan kayak gitu ya. Mungkin juga menggunakan aturan sinus kosinus kayak gitu ya. Mungkin juga menggunakan lagi aturan perkalian atau perpangkatan. Nah, itu baru bisa masuk ke dalam bentuk analisis. Kalau ya ke dalam bentuk sintesis. Kalau dia menggabungkan dengan beberapa konsep kayak gitu. Jadi untuk sintesis dia di levelnya di atas lagi, di atas si analisis kayak gitu. Tetapi tetap ya eh, eh, unit dasarnya adalah saya kayaknya nggak baca bukunya begitu yang dimaksudkan sama Bulina ini. Takut memang seperti ini Bu di bukunya atau Bulina merangkum? Ya, merangkum ini, Bu. Ini apa namanya? Oh, Ya, aku merangkum di lewat-lewat internet, Bu, di buku-buku juga. iya. Jadi kalau dia pembelajaran secara analitik, analisis, bukan sintesis. Kalau yang analisis tadi udah beres ya. Jadi dia menggabungnya masih dalam bentuk analisis yang tidak melibatkan banyak konsep. Cukup misalkan dari unsur-unsur saja sehingga dia menemukan satu analisis baru. Misalnya kayak tadi lewat sifat dia dapatlah merupakan bagian. Nah, tetapi kalau di sintetik dia menggabungkan beberapa konsep untuk menemukan satu penyelesaian. Mungkin penggabungan itu eh, merupakan penggabungan dari beberapa konsep dasar. Misal, ketika kita ingin membuktikan membuktikan apa ya misalnya kalau di trigonometri ya. Misalnya ingin membuktikan kalau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan satu. Misalnya ingin membuktikan itu. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan satu. Itu kan bentuk yang umum ya. Bentuk yang akan kita buktikan secara menyeluruh. Kan berbeda kan dengan sintesis tadi, dengan analisis tadi. Nah, kalau sintesis bagaimana? Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan satu. Biasanya kita membuktikannya menggunakan apa? Ada yang ingat nggak? Aturan apa yang bisa kita pakai untuk membuktikan sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan satu?
Jadi dia, sekarang dia melibatkan lingkaran, teori lingkaran, kayak gitu kan. Jadi kalau lingkaran digambarkan di dalam koordinat kartesius, kayak gitu kan ya, dengan titik pusatnya adalah 0,0, kayak gitu ya, dia berbentuk lingkaran. Mungkin dari lingkaran ini nanti dibuatlah sebuah segitiga siku-siku, kayak gitu ya. Segitiga siku-siku yang siku-sikunya itu bukan di titik 0,0 kayak gitu ya. Mungkin ditarik garis di kuadran pertama begitu. Mungkin saya ambil pena dulu sebentar ya, izin ya. Ambil pena. Lupa. Ah, nah, oke. Jadi kalau analitik, analitik tadi istilahnya di sini ya, analitik, analitik ya. Nah, itu dia mungkin harus ada analisis ya, harus ada analisis. Tetapi boleh saja analisisnya itu di konsep yang sama, kayak gitu. Di konsep yang sama. Dia tetap dipecah menjadi beberapa bagian, menjadi beberapa sub atau beberapa konsep dasar. Tapi konsep dasarnya boleh sama. Misalnya kayak tadi sifat, sifat-sifat persegi sama sifat-sifat sifat-sifat belah ketupat, bukan ya? Iya bener ya, belah ketupat tadi ya. Nah, ini konsepnya sama. Kita mempelajari sifat-sifat. Terus kita menganalisis, ternyata kita bisa menyimpulkan tadi. Secara umum kita dapat menyimpulkan bahwa em, setiap persegi itu adalah belah ketupat, tetapi belah ketupat belum tentu satu persegi. Itu analisis yang bisa kita dapat. Sedangkan kalau eh, kalau sintesis, kemana hilang penanya? Nah, sedangkan kalau sintesis, jadi kalau dia sintesis itu wajib beberapa konsep yang digabungkan. Jadi dipecah menggunakan beberapa konsep dasar kayak gitu. Jadi dia levelnya memang harus lebih tinggi dari si analitik atau analisis posisi dari dengan menggunakan sintesis ini. Misal tadi saya contohkan, kalau ingin membuktikan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan satu, kayak gitu ya. Kan banyak caranya ya. Mungkin salah satunya, oh ya udah saya harus pakai teori dari diagram kartesius mungkin ya. Di sini kalau saya ambil sebuah lingkaran. Oh, lingkaran ini pusatnya. Terus dia ini yang namanya jari-jari. Kemudian di sini ada siku-sikunya. Ini panjangnya sepanjang X, ini sepanjang Y misalkan. Kayak gitu ya panjangnya ya. Oke. Kemudian, ini yang pertama, saya menggunakan konsep ini. Kenapa? Oh ya, ini adalah konsep pertama yang akan saya pakai untuk melakukan sintesis terhadap pembuktian rumus ini. Kita bagi dia menjadi beberapa unsur. Ini pakai ini. Yang kedua, saya pakai eh, Pitagoras karena dia eh, karena karena ada di bagian karena dia berada di segitiga siku-siku. Nah, saya pakai konsep teorema Pitagoras. Apa konsep teorema Pitagorasnya di sini yang kita dapat apa? Kita bisa nyebutin bahwa
R kuadrat itu sama dengan E kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Itu kan yang kita dapat ya. Ya, Bu. Ya, Ya, benar ya, kita dapat itu ya. Kalau E kuadrat itu sama dengan eh, Oke, kita dapat bahwa pakai Pitagoras bahwa R kuadrat itu sama dengan E kuadrat ditambah Y kuadrat. Nih satu konsep dasar yang dipakai adalah teorema Pitagoras untuk ngebuktiin ini. Terus yang kedua, kita ternyata harus pakai konsep dasar apa sih perbandingan apa sih namanya konsep dasar ya? Dasar-dasar dari perbandingan trigonometri kayak gitu. Perbandingan trigonometri. Oke. Apa itu perbandingan trigonometri? Kalau di sini ada alfa, misalkan begitu ya, maka nanti kita dapat apa? Ini definisi ya. Kalau perbandingan trigonometri ini kan definisi ya. Definisi dari sin alfa itu sama dengan apa? Sin alfa itu Y, sama dengan Y per Y ya per Y R, per Y R. per R. Kemudian cos alfa itu Cosnya sama X dengan per X R, per R. X per R. Iya. Kan tangannya tangan Y per X, alfanya sama dengan Y Y per per X. S. Nah ini, ternyata kita pakai konsep dasar lagi kayak gitu untuk melakukan sintesis terhadap ini. Ada berapa konsep nih yang kita pakai kayak gitu ya. Nah sekarang kita sebut nih, misal kedua ruas em, kedua ruas sama-sama dibagi dengan X kuadrat misalnya kayak gitu ya. Saya maunya nih kedua ruas sama-sama dibagi dengan R kuadrat. Kedua ruas dikali lah ya, dikali 1/R kuadrat misalkan kayak itu. Jadi kita dapat R kuadrat per R kuadrat sama dengan X kuadrat per R kuadrat ditambah Y Y kuadrat kuadrat, per F R kuadrat. kuadrat. Saya larikan ke sini aja ya. Nah, di sini dapatnya berarti 1 sama dengan, 1 iya, per X R per kuadrat, R dikuadratkan, kayak gitu ya. ya, Ditambah Y per Y R per R kuadrat. dikuadratkan. Berat. Nah, ini ternyata kita gabungkan lagi ke Ya, dasar-dasar perbandingan trigonometri. Bahwa kita dapat apa? 1 sama dengan X per R. Tadi cos, apa kita dapat? cos, Cos. cos Iya. kuadrat X, Cos, karena dia kuadrat kuadrat, X, ya. Cos, atau seperti ini kan ya awalnya ya. ya, cos Ditambah kuadrat Y X per kuadrat R-nya tambah adalah sin sin Sin. X X kuadrat dikuadratkan. dikuadratkan, Jadi kita dapat 1 sama dengan cos kuadrat X ditambah sin sin kuadrat kuadrat X. X. Nah, ternyata ini yang namanya sintesis. Dia menggabungkan beberapa konsep ya. Jadi tidak cukup dengan satu konsep kalau pembelajaran dengan sintesis. Jadi kalau tadinya kita cukup dengan menggunakan apa? Oh, sifat-sifat saja di analisis ya. Cukup menggunakan sifat-sifat aja terus kita membagi pecah-pecah terus dapat. Tapi kalau sintesis dia lebih tinggi kayak gitu kedudukannya dari si analisis model pembelajarannya. Salah satu ini kita harus pakai segitiga siku-siku, kemudian kita pakai Pitagoras, kemudian kita pakai dasar-dasar perbandingan trigonometri. Mungkin ada lagi cara pembuktian yang lain, mungkin ada ya untuk membuktikan bahwa sin kuadrat X ini ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Mungkin ada bentuk lain. Nah, ini contoh saja kalau kita menggunakan beberapa konsep dasar. Makanya di sini nanti dia eh, apa tadi ya? Mana kalimatnya ya? Menjadi unit-unit yang lebih besar, kemudian disintesis atau digabungkan lagi untuk membentuk suatu konsep. Nah, nih dia nggak agak berbeda dengan analisis kayak gitu ya. Sama di dalam soal pun nanti soalnya ini kan dalam proses pembelajaran kalau ingin membuktikan kayak gitu ya. Jadi artinya nggak semua materi itu bisa kita lakukan dengan metode sintesis ya, karena agak tinggi lah metode sintesis ini ya, karena dia menggabungkan beberapa konsep. Misal, kalau soal juga ya, kalau untuk menyelesaikan suatu soal, misalnya kalau soal itu adalah soal dengan bentuk sintesis, nah itu berarti dia harus menggabungkan beberapa konsep dalam penyelesaiannya. Mungkin konsepnya yang pertama mungkin konsep skala, mungkin juga
searah peluang atau pola kayak gitu ya. Jadi agak agak berat untuk soal sintesis. Kalau analisis ya cukup satu kali aja yang dianalisis sudah masuk ke dalam kriteria analisis. Asalkan apa? Asalkan tidak langsung menggunakan rumus itu. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia mensintesisnya itu menggabungkan beberapa konsep dasar yang mungkin masih setara berada di konsep yang sama, itu melahirkan satu konsep baru. Sedangkan kalau sintesis itu melibatkan beberapa konsep. Nah, kayak gitu ya. Ini contoh untuk sintesis. Oke, udah sudah sudah bisa memetakannya ya, maksud saya ya. Apa namanya yang membedakan antara analitik dan sintetik itu. Tapi kalau kita langsung memecahkannya dari bentuk umum ke khusus, khusus ke umum, itu lebih kepada induktif, deduktif yang minggu lalu. Kayak gitu ya. Jadi agak agak berbeda sedikit di analitik dan sintetik ini. Kemudian tadi yang ditanyakan kembali sama Bu Ulfa, satu lagi yang project juga ya Bu Ulfa ya? Benar nggak? Enggak, atau cuma dua ini aja ya? Dua aja dulu, Bu. Oh iya, berarti yang ini ya analitik dan sintetik. Nah, itu gambarannya ya yang bisa saya sampaikan untuk dalam bentuk contoh ya, untuk mendefinisikan membedakan antara metode ini. Oke, mungkin ada yang ingin menanggapi, saya persilahkan. Oke, Ya, mungkin menanggapi ada sedikit. lagi ya. Oke, Iya, iya. Jadi gini Bu, jadi dari dua bahasan tadi analitik dan sintetik kan. Jadi saya lihat iya, apa namanya itu karena kayak kita ini di sekolah kan kami ini kan, lagi saya SMP kalau Ibu Lidia SD. Nah mungkin kalau apa namanya mungkin ada seperti kami di sekolah ini tentang mungkin soal-soal gitu kan, terus analitik. Nah tapi karena tingkat SMP ini kadang-kadang kalau menyelesaikan masalah, terus menggabungkan beberapa konsep, itu mungkin sangat jarang gitu. Kadang benar satu aja sekali. konsep aja itu masih kesulitan, apalagi udah dua konsep, tiga konsep itu kan Ya, sulit gitu kan. Nah, tapi kalau udah iya, tingkatnya ke atas, apalagi pergantian SMA lah mulainya kan udah mulai analisis sudah mulai menggabungkan beberapa konsep itu kan baru nampak gitu. Bagi perguruan tinggi kan udah jelas sekali. Jadi kalau SD dan SMP ini itulah mungkin apa agak bingung juga ini analisis apa sintetik gitu kan. Karena iya, kita tuh jarang sekali menggabungkan beberapa konsep itu. Satu konsep aja kalau udah bisa tuh udah bagus anak-anak itu. Itu kalau bisa gabung ini menyelesaikan masalah ini menggunakan konsep ini. Kalau mereka paham itu udah bagus sekali anak udah mulai gitu ke analisisnya kan. Nah gitu. Tapi kalau untuk apa namanya jadi maksud saya mungkin kami ini guru ini udah masuk apa namanya udah berproses lah apa ya udah memakai yang analitik ini tapi belum terlalu banyak gitu tuh Kak SMP ini. Mhm. Kalau anak untuk sintetis mungkin saya ada juga ketemu soal-soal mungkin karena dia dibalik gitu kan. Dia tidak terlalu banyak kalau untuk sintetik. Kalau analisis sih kalau saya lihat banyak. Walaupun saya apa satu saja menggunakan konsep saya rasa udah analisis juga kan itu kan. Ya, Apa benar, harus benar. lebih dari Asalkan tidak langsung ya, Pak ya. Mm-mm. Asalkan Jadi tidak langsung ya pakai rumus. ya kalau SMP tak apa namanya sekolah menengah pertama udah banyak menggunakan analisis soal-soalnya itu meskipun cuma satu gitu. Untuk matematika itu banyak. Itu saja dari saya. Iya, benar, benar Pak Rodi. Apalagi SD, mungkin sintetik nggak ada mungkin ya menurut saya ya. Eh, Paling kalau sintetiknya ya bagi kurang tambah, tapi itu masih operasi kan, operasi pada Iya. bilangan bukan sintetik dari namanya kayak Mm-mm. gitu kan ya. Iya, jadi memang em, agak mungkin SMP juga sintetik mungkin jarang ditemui kayak gitu ya mungkin ya menurut saya. Ya. Jadi Mungkin itu ada mungkin. udah tingkatnya udah lebih tinggi lagi soal itu ada tuh khusus itu satu misalnya ini dikasih masalah ini gimana apa kesimpulannya rumus apa jadinya itu ada satu dua setiap materi itu ada saya ketemu gitu tapi saya juga jarang ini karena nggak akan juga bisa anak-anak itu untuk mengarah ke Iya, sana benar gitu. Pak. Iya, benar Pak. Memang dibilang susah mungkin ada ya, tergantung materi juga mungkin ya Pak ya, karena memang akan tergantung kita sama materi ya untuk menemukan Iya, sintetik.
Mm-mm. Ini nggak semua kayak gitu karena dia apa menggunakan beberapa konsep dasar kayak gitu kan ya. Konsep-konsep dasarnya disatukan sehingga melahirkan satu pengetahuan baru kayak gitu. Sintetik kan memang agak tinggi ya dari yang yang dari analitik. Ah, ya benar Pak Rodi. Nanti tergantung juga sama jenjang pendidikan tadi ya seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Rodi. Berikutnya ada yang ingin menanggapi kembali. Saya persilakan mungkin atau bertanya. Silakan. Bu Lina Simbola mungkin. Ya, terima kasih Bu Evi dan Bu Lina, terima kasih. Eh, saya bukannya Bu hanya menanggapi saja mengenai penjelasan dari Bu Lina ataupun dari Ibu Evi mengenai yang metode pembelajaran analitik dengan sintetik itu sudah sangat jelas. Jadi tadinya kan masih agak bingung-bingung juga dari kata-kata dan kalimatnya itu mirip-mirip. Jadi agak bingung. Tapi setelah ada penjelasan dari Ibu bahwa kalau yang analitik tadi cukup satu konsep, yang sintetik itu harus banyak konsep, beberapa konsep digabungkan begitu. Kalau project based learning, saya rasa karena sudah sering mendengarnya, di matematika juga banyak sih, misalnya kayak mau buat apa ya, kotak apa sih namanya itu, seperti tempat pensil kan itu juga bisa menggunakan konsep-konsep matematika, misalnya tentang ukurannya, misal mau dibuat lingkarannya. Nah, seperti itu mungkin kalau project based learning itu sudah sering, mungkin karena yang analitik dengan sintetik ini yang agak jarang. Iya. Tapi sedikit Bu, saya ingin apa ya ceritakan karena ini kejadiannya baru di anak-anak beberapa waktu yang lalu. Ini sangat menarik ketika kita mempelajari yang tentang apa kemarin ya Bu, heuristik kemarin ya Bu. Nah, Ah itu ya, heuristik. Iya benar. ceritanya kemarin kan saya di sekolah itu Bu, di pikiran saya itu kan eh, apa ya kemarin pelajarannya tentang masih berkaitan tentang bentuk aljabar. Dia itu Mm-mm. pembagian bentuk aljabar kemarin tuh Bu. Nah, Oke. jadi ini kan masih angkanya masih kecil Bu. Jadi saya pikir ya anak-anak masih muda gitu kayak 24 dibagi 6. Misalnya 24 A pangkat 2 dibagi 6B 6A pangkat 3. Nah, seperti itu. Nah, saya pikir oh, cepat ini jawabnya. Ternyata enggak Bu. Ternyata mereka Mm-mm. itu eh, hafal perkalian, tapi mereka itu tidak ingat. Kan saya bilang konsepnya kalau tahu perkalian itu sudah pasti tahu pembagian, saya bilang kan. Nah, ternyata tidak seperti itu. Jadi anak-anak ini ada yang menghitung pakai apa namanya itu ya? eh, Turus itu Bu yang digaris-garis itu apa namanya Iya. dihitung Ah, iya. 24 di bukunya digaris begitu baru dibagi 6. Ada juga yang kelompok dia. Jadi jari-jarinya dikumpulin gitu Bu. Nah, coba Iya. bagi bagi ini berapa. Nah, jadi saya itu sangat apa ya antusias gitu kemarin Bu. Oh, berarti maksudnya anak ini sebenarnya tahu pembagian itu seperti Iya. apa, tetapi kalau mau langsung yang eh, 24 itu bagi 6 itu kan konsepnya ya udah perkalian 4 atau perkalian 6, 4 kali 6, Iya. 6 kali 24, nah seperti itu. Jadi eh, Benar. sangat menarik seperti yang Ibu sampaikan itu bahwa kalau pembelajaran heuristik itu kan ada cara yang tidak terbayangkan oleh kita, tapi itu mudah bagi peserta didik begitu Bu. Mungkin itu Mhm. saja Bu, hanya berbagi pengalaman saja. Terima kasih. Iya. Iya, berarti bener ya ketemu ya Bu Lina ya. Itu anaknya kemampuannya gimana? Bagus atau sedang atau rendah Bu? Yang pakai cara seperti Kalau itu. kalau yang laki-laki itu agak kurang Bu. Iya Hanya benar yang ya. bidangnya perempuan yang agak bagus dibanding yang laki-laki. Bukan bukan gendernya ya Bu, tetapi eh, berdasarkan pembelajaran Mas ya, sehari Mas ya, Pak Rodi bukan jangan karena tersinggung gendernya. ya itu ya Iya, Pak. iya jadi Pak Rodi karena Pak Rodi Enggak, pintar Bu. enggak memang sama aja pilihan. Kami tadi Sama kelihatannya Pak. gendernya pengaruh juga sih kalau saya Oh lihat harus. di tingkat menengah menengah maksudnya sekolah menengah memang yang perempuan-perempuan ini lebih mendominasi kalau soal kognitif. Iya, Ya, iya, itu enggak tahu mengapa ya. iya, iya. Apa ya Katanya Jadi, bagaimana? mikirin. Ya, hampir setiap ini itu kan ini rata-rata perempuan semua itu. Padahal kami itu iya,
banyak laki-laki gitu kan, banyak juga hampir ada yang Iya, hampir sama jumlah, ada yang lebih, tapi kita iya, perempuannya yang lebih mendominasi untuk soal kognitif itu, tingkat iya. menengah apa sekolah menengah. Nggak tahu kalau semakin ke atas karena udah hampir ini ya, kita sama Iya, lah. iya. Iya, baik. Ketemu berarti Bu Lina ya dengan heuristik Iya, ya. Bu. Dia udah tahu tentang pembagian, tapi dia nggak bisa langsung kayak gitu ya. Ya udah saya pakai apa sih yang saya pahami tentang pembagian kayak gitu kan ya. Jadi beberapa cara yang dipakainya ya untuk menemukan. Nah, itulah yang namanya heuristik ya Bu Lina ya. Jadi dia nggak bisa langsung tidak menggunakan konsep secara langsung, tapi dengan logika, tapi logikanya dia sudah punya pemahaman tentang sesuatu itu, gitu. Misalnya konsep pembagian tadi, kayak gitu ya. Iya, Bu. Oke, jadi kalau Bu Lina banyak anak perempuan di sekolah menengah pertama ke bawah lah ke SD ya, dari SD ke SMP itu rata-rata memang dominan perempuan. Tapi kalau sudah di SMA itu udah dominan anak laki-laki ya. Jadi dia mulai berkembang otaknya ya di laki-laki. Apalagi nanti kalau sudah lewat umur 20 tahun, nah laki-laki mungkin dia baru bisa fokus ya, karena selebihnya itu masih main-main mungkin ya. Nggak, Iya masih benar. sibuk ke yang lain. Masih Ya gitu kan ya. ceroboh mereka, Bu. Juga Iya, saya dia juga merasakan Eh, itu. Dulu iya, waktu SMA Perlu kayaknya nggak dirasakan terlalu gitu. sendiri. Rata-rata yang ke iya. kita biasanya perempuan kalau sekolah dulu kami itu. Mm-mm. Iya, benar. Jadi nanti pas udah naik ke atas, nah itu baru laki-laki berkembangnya. Kalau dia berkembangnya tuh langsung pesat tinggi dan lama kayak gitu. Sedangkan Gitu. perempuan udah start berhenti kayak gitu ya. Kemampuan maksimalnya udah di situ Iya. kayak gitu kan ya. Karena Mungkin dia itulah sudah makanya sejak dari kecil ya, sudah dari kecil tuh udah pesat. Sedangkan kalau laki-laki main-main kayak gitu kan, iya nggak fokus kayak gitu mungkin kan ya. itulah keilmuan tuh banyak laki-laki mungkin Bu ya. Iya, jadinya kan karena pesatnya tuh di 18-an, sembilan Iya. belasan itu baru ada kesadarannya memang lebih agak Mm-mm. lebih cepat perempuan. Itu kan sebenarnya karena Iya. kesadaran, keinginan itu yang baru muncul kayak gitu di usia yang segitu. Kalau udah lewat dari 18, 19, sebenarnya udah mau masuk perguruan tinggi aja anak laki-laki kalau dia udah fokus bisa dapat nilai tertinggi kayak gitu ya. Karena kan rata-rata coba cek yang mana-mana nilai-nilai bagus tuh rata-rata kalau udah kuliahan mana tes-tes apa ya pasti dominasinya anak laki-laki gitu ya. Karena ketika dia fokus maksimal di sana, kesadarannya sudah ada, mungkin rasa tanggung jawab juga sudah mulai muncul, ya udah dia bisa maju pesat kayak gitu ya. Makanya kalau anak laki-laki tuh masih kecilnya tuh nggak bisa diomelin ya karena Iya. keras nantinya kayak gitu ya. Jadi walaupun emaknya suka ngomel tuh lewat aja biasanya kalau anak laki-laki Masa ya. bodoh ya, Bu. Iya, Mau nggak ini terserah. iya lewat aja gitu. Ya udah paling kalau nggak buat PR kan paling cuma suruh apa kan gitu. Iya, Ini Mak, Bu, dia Berarti kita kan itu enggak. Bu, kami itu Bu ya. jarang nggak masuk ke dalam hati gitu. Ah ya Laki-laki kami bener. ini iya, Lewat ya Pak ya. lewat. Kita tuh dimarahin, merasa gitu. Cuman nggak masuk dalam hati gitu. Iya, Itulah kenapa kan kalau perempuan kan sedikit masuk dalam hati. Ini dalam hati. iya, Itu jadi iya heran. bener. Iya, karena memang nanti ada masanya, ya tapi tetap harus terus dikasih kesadaran ya, supaya jangan kebablasan terlambat, nanti misalnya umur 25 baru nyadarin kan merugikan jadinya kayak gitu kan ya. Jadi harus tetap sih sebagai orang tua harus tetap memberikan arahan kayak gitu ya. Biasanya anak laki-laki itu lebih suka, kalau pengalaman saya ya, karena anak saya dua-dua laki-laki, itu lebih suka dikasih pilihan ya dibandingkan untuk diperintahkan. Kamu harus ini, enggak biasanya. Jadi dia paling harus ngebandingin. Jadi dikasih pilihan. Kalau kamu begini, begini. Kalau kamu begini, begini. Terserah. Misalnya saya nggak akan maksa kamu mau yang mana. Kamu tanggung aja resikonya. Jadi dia lebih suka
berpikirnya lewat pilihan. Kalau anak saya ya, mungkin karena saya juga, misalnya mungkin pengalaman bagi saya ngasih arahan, kamu gini-gini, nggak ngikut, kayak gitu kan, nggak mau ngikut. Nah, pusing kan kita kalau nggak ngikut, kita yang stres kan, akhirnya harus dikasih pilihan, kayak gitu kan ya. Ya udah, terserah kamu, boleh, kayak gitu aja, udah. Jadi nanti lama-kelamaan mungkin kesadarannya akan muncul. Makanya kalau di SMP anak perempuan juara umum gitu ya. Nah, kalau di SMA udah mulai anak laki-laki yang juara-juaranya udah muncul mereka karena udah maksimal otaknya mulai berkembang. Nah, itu gambarannya ya. Baik, kalau PJBL mungkin nggak ada masalah lagi ya, udah sering dipakai kayak gitu ya. Oke, berikutnya mungkin Ulfa udah Bu Bu Solah sama Bu Siska mungkin ada yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Iya, Bu. Eh, Kalau saya tuh tadi memperhatikan yang analitik itu, ya sama seperti yang Bu Evi katakan tadi, di tahap-tahap analitik itu kan yang tahap terakhir itu ada namanya sintetis. Saya juga Iya. bingung, setelah saya baca kan sintetis, terus sudah itu muncul lagi pembelajaran sintetik. Oh, Mm-mm. berarti apakah ada kaitannya ya? Kayak gitu saya berpikirnya. Tapi tadi sudah ada penjelasannya dari Bu Evi dan Bu Lina, jadi sudah Pak, sudah ya penjelasannya juga sudah rinci dan lengkap, jadi saya sudah mulai paham. Nah, terus di analitik tadi juga ada kata-kata yang bahwa pembelajaran analitik ini tidak cocok untuk semua mata pelajaran, khususnya untuk mata pelajaran hafalan murni. It- dia cocoknya ada di matematika. Apakah semua materi matematika ini juga cocok? Seperti itu aja pertanyaannya, Bu Oke, silakan. Lisna. Mungkin bisa dikomentari dulu sama Bu Lina Purnamayanti. Hmm. Coba balik lagi Bu Lina ke analitik yang yang dimaksudkan oleh Bu Sola tadi. Analitik. Yang Mungkin di ada kelebihan, Yang mana sih? kelebihan dan Analitik kekurangan. itu tadi, iya kelebihan dan kekurangan. Nah, ini Ini yang terakhir, Bu. yang, oh ini ya. Ini tidak cocok untuk semua materi. Kemudian ini lebih cocok untuk mata pelajaran yang menekankan kepada pemahaman konsep dan pemecahan masalah seperti matematika, sains atau ilmu sosial. Iya, karena Hmm. apa namanya? Kalau analitik tadi itu seperti kata Ibu Epi tadi itu dia ini apa namanya dia itu bukan apa namanya langsung aja kayak gitu nanti tidak tidak melalui proses-proses kayak gitu. Iya kan Bu kalau itu yang tadi tuh yang analitik tadi tuh analitik tidak, tadi tuh. dia yang ditanyakan Bu Sola ini untuk apa tadi matematikanya ya Bu Sola ya? Iya, Apakah Bu. memang kalau di sana disebutkan matematika, apakah memang oh semua materi matematika kayak gitu ya Bu Sola ya? Iya, Bu. Oke. Oh, semua materi matematika kayak gitu. Iya, berarti Apakah kan kan cocok semua sama apa materinya kan juga? cocok sama semuanya atau Oh, uh, bagaimana begitu? kalau matematika tuh ada hafalan nggak sih yang harus kita hafal itu berarti nggak cocok ya gitu. Memastikan aja. Iya, yang kalau matematika nampaknya mungkin ya bisa semua karena kan dia ini kan boleh menghafal misalkan apa namanya kalau perkalian memang harus dihafalkan kalau perkalian kan satu kali satu misal sama dengan satu memang harus dihafalkan misal kalau rumus-rumus ya memang harus dihafalkan kayak gitu itu sih kalau pemahaman saya kayak gitu kalau yang matematika itu tuh kan dia itu dari segi pemahaman juga penting juga untuk dihafalkan kayak gitu kayak rumus-rumus apa namanya ini eh, Pitagoras, terus rumus-rumus yang bangun datar. Mungkin kan kalau untuk dipahami aja kan enggak, tapi kan kita kan harus harus dihafalkan juga kayak gitu. Tapi kalau menurut saya sih emang hampir seluruh pelajaran matematika, materi matematika cocok untuk eh, anali- analitik ini. Berarti ada yang nggak cocok juga ya, Bu ya. Kalau yang nggak cocok, Karena yang seperti kayak yang hafalan-hafalan tadi. Ya, kurang Iya, cocok. berarti yang nggak cocok, ya kalau nggak cocok sih, hafalan itu apa ya? Logika itu hafalan nggak sih? Kayak kita harus ngafalin B, iya kan yang
implikasi itu termasuk Iya. hafalan. Ya, Dia betul. berarti nggak cocok pakai analitik dong. Ya, bingung juga sih, Bu. Iya, logika kayak kayak gitu ya, kalimat terbuka kayak gitu kan nggak perlu ya analitik di sana ya. Hmm. Tapi Itu kalau tidak. premis ya itu kan hanya menggunakan logika ya analisisnya. Mungkin situ bisa kita masukin dia karena dia langsung pakai konsep dasar aja kan. Ketika negasi kebalikannya kayak kayak gitu aja kan. Tidak ada analisis yang harus kita lakukan kayak gitu. Ya benar Bu Salah. Untuk logika mungkin kita nggak perlu pakai analitik kayak gitu. Iya, iya. Mungkin karena banyak mungkin ya, makanya disampaikan matematika kayak gitu mungkin ya, karena rata-rata kan eh, banyak yang bisa dianalisis mungkin seperti itu. Padahal ada beberapa materi juga yang nggak termuat mungkin ya untuk bisa dimasukkan ke dalam analitik kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Sola. Bu Hmm. Siska, ada yang ingin disampaikan Bu Siska? Ada kan Bu Siska? Ya, Bu. Ya, Eh, Kalau saya sebenarnya sudah bisa menangkap sedikit-sedikit untuk yang sudah disampaikan oleh Ibu Lina tadi. Jadi poin-poinnya sudah terekam sedikit, walaupun sebenarnya kalau untuk matematika menggunakan metode ini harus pilih-pilih dulu, karena tidak nampaknya tidak semua materi dalam matematika bisa menggunakan model pembelajaran yang seperti ini. Seperti itu, Bu, kalau dari saya. iya, benar, benar sekali ya. Kita agak-agak susah kayak gitu ya untuk agak berat ya sebenarnya metode apalagi sintesis kayak gitu ya nggak semua bisa kayak gitu ya. Eh, karena kan kebanyakan kita aplikasi ya kebanyakan seperti itu ya bentuknya yang kita lakukan ya. Mungkin saya mengupas sedikit untuk ini ya project based learning ya. Oke, mungkin nanti ada khusus belajar tentang project based learning mungkin nanti ada. Kan namanya itu gimana sih yang agak ini project based learning base. Nah ini, jadi dia tuh dasarnya itu adalah project base-nya, basisnya. Jadi project ini sebagai basis kayak gitu ya. Jadi kalau basis misalnya ini jembatannya untuk menemukan konsep, ini jembatan untuk menemukan konsep, maka projectnya di sini. Jadi kalau tidak ada project, maka tidak ada penemuan konsep. Karena base-nya, dasarnya itu adalah project. Jadi bukan setelah anak dapat konsep dikasih project, bukan kayak gitu ya, dikasih proyek. Nah, itu bukan bukan project based learning. Misalkan oh ya udah dikasih materi ini, oh ya sekarang proyeknya kamu silahkan buat. Nah, kayak gitu enggak. Nah, itu bukan project based. Artinya anak tuh enggak punya konsep dulu. Konsepnya dia nggak punya, tapi kita buatlah project yang jembatan kayak gitu ya. Kita buat project itu sebagai jembatan untuk menemukan konsep. Macam-macam ya proyeknya. Misal mau menemukan volume dari bola. Ada nggak proyek yang bisa diambil? Anak kan nggak tahu dulu volume bola itu apa, dia nggak tahu kayak gitu. Kalau volume bola bisa nggak kita buat proyek? Anak nggak tahu dulu nih, ini adalah konsep akhir yang harus didapat. Sebelumnya dia harus melewatin sesuatu yang merupakan proyek. Proyeknya apa misalkan? Ada nggak proyek yang bisa dirancang untuk bisa menemukan volume bola? Bisa kayaknya, Bu. Iya bisa. Seperti apa misalkan Bu Solah? Apa ya? Saya terpikir tanpa melihat sumber, maksudnya tidak melihat apa-apa, ya terpikir di otak Oh, aja. oke. Kayak Oke, iya. Bisa, kita cari- bisa. dicari Benar. benda bentuk bola gitu, dimasukin Benar, iya. sesuatu sampai penuh Iya, kayak gitu. iya Mungkin benar sekali. Hasil Jadi mencari. nanti nanti proyeknya tuh anak silakan membawa bola gitu ya, bola plastik kayak gitu ya. Nah, itu proyeknya bawa bola plastik, kemudian misalkan bawa karton, misalkan bawa pasir kayak gitu ya. Atau bawa
jagung kayak gitu, serah pokoknya biji-bijian yang bisa dimasukin. Jangan bawa air aja kayak gitu ya. Kalau air nanti saya rasa sekolahnya basah kelasnya ya. Ini bawa pasir misalkan kayak gitu. Oh bola, dari bola itu nanti kita ngajarin anak, dia nggak tahu dulu nih volume bola tuh apa kayak gitu. Tapi kita mulai, ini bentuknya bola kan, dari proyeknya dia bawa bola. Nanti bolanya silakan dibagi dua sama besar, misalkan di rumah ya dibagi dua. Nanti dari karton itu silakan membuat kerucut. Yang tinggi kerucut itu adalah setinggi dengan jari-jari bola, misalnya kayak gitu. Jadi itu proyeknya. Nanti anaknya coba sekarang, coba isi kerucutnya. Kerucutnya diisi sampai bolanya penuh tuh sampai berapa kali sih si kerucut ini bisa kan anak kalau bola sebelumnya dia udah belajar volume kerucut dulu kan bola terakhir biasanya ya. Jadi dari kubus, balok, kemudian prisma, limas, kemudian nanti baru apa tabung kerucut kayak gitu ya, baru terakhir bola kayak gitu. Nah, dari sana tuh proyeknya yang bisa diambil sama siswa. Nah, ini juga termasuk ke dalam analisis kayak gitu ya. Karena apa? Oh, dia nanti menggunakan volume volume kerucut. Volume kerucut yang dia pakai. Ada berapa kali sih pasir yang bisa dimasukkan ke dalam bola tadi? Oh, ternyata 4 kali katanya. Atau berapalah dia dapatnya. Nah, dari sanalah kita mulai ngarahin apa sih volume bola itu kayak gitu ya. Nah, itu juga project. Artinya dia nggak dapat dulu ya, nggak dapat dulu konsep konsep dari bola ini dia nggak tahu dulu kayak gitu. Kasih dulu projectnya sehingga dia menemukanlah volume bola. Nah, itu yang namanya project based learning gitu ya. Jadi bukan bukan kita sebut oh ya volume misalnya volume apa? Volume kubus kayak gitu ya. Volume kubus itu adalah kali sisi udah dikasih tahu dulu atau dijelaskan dulu kayak gitu. Kemudian nanti proyeknya silakan coba cek dulu soal-soal ujian sekolah yang kemarin yang yang berkaitan dengan volume kubus silakan dikerjakan. Itu dalam bentuk proyek juga nih. Proyeknya apa membahas-bahas soal. Nah, itu bukan pembelajaran berbasis proyek kayak gitu ya, tetapi di akhir pembelajaran tuh ada proyek yang dikasihkan oleh siswa kayak gitu. Jadi dia bukan project based learning kayak gitu ya. Sama dengan problem. Problem based tanggal hilang. Kalau dia adalah problem based learning. Jadi problem ini sebagai jembatan untuk menemukan konsep. Jadi kalau tidak ada problem, maka anak tidak menemukan konsep. Nah, sama kalau problem based learning. Jadi anaknya dikasih masalah dulu. Lewat masalah itu dia mulai melakukan banyak hal ya, menemukan, melakukan investigasi, penyelidikan dan sebagainya. Akhirnya dia menemukan konsep. Nah, itu yang namanya problem based learning. Kayak gitu ya. Jadi basisnya, dasarnya itu adalah masalah kayak gitu. Jadi itu yang disebut dengan problem based learning. Makanya sekarang em, lebih banyak pembelajaran yang berbasis proyek dan berbasis masalah ya yang diarahkan sejauh ini ya kalau di kurikulum ya. Oke. Sama kalau kita mungkin Bapak Ibu lebih paham lah ya tentang deep learning. Sama kayak deep learning juga di sana memuat ya ada teknologi, ada proyeknya, ada berbasis masalahnya kayak gitu ya. Karena apa? Karena siswa harus menemukan di sini menemukan konsep lewat beberapa aktivitas. Nah, itu gambarannya untuk project based learning. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Iya, saya Ya, silakan Pak Rodi. apa eh, yang pertama project based learning ini ya apa namanya itu project based materi kita ini metode pembelajaran matematika. Nah, sementara project based learning itu yang saya ketahui ini model Model, pembelajaran. benar. Jadi apa sama Iya. beda antara metode dengan model ini? Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah melihat penjelasan Ibu tadi ya tentang project based learning, apa dengan mencontohkan bola tadi, berarti ada miskonsepsi berarti di project based learning itu. Jadi apa namanya guru-guru ini menginterpretasikan kalau project based learning ini
menghasilkan produk, Bu. Jadi menghasilkan produk kan ininya itu. Nah, produk nanti ada karya gitu. Nah, jadi makanya setiap pembelajaran project based learning pasti ada karya gitu yang dihasilkan. Misalnya kalau matematika maka saya terpikir ya kayaknya yang apa pembelajaran yang cocok ini bangun ruang gitu kan, bangun ruang sisi datar, bangun ruang sisi ya pokoknya yang geometri lah atau ya dimensi tiga gitu kan. Berpikirnya ke situ. Selalu kayak project pasti ada produk yang dihasilkan. Tapi kalau saya lihat penjelasan Bu Epi tadi, apa namanya ya, apa itu kalau project based learning seperti itu, kayaknya hampir mirip dengan inquiry gitu kan, sama kayak penemuan Hmm. kayaknya. Apa saya yang salah Hmm. paham itu? Kayak nggak beda Iya. sama inquiry gitu. Sebenarnya ini project tuh kalau saya ketahui sebetulnya dia tuh ada produk gitu. Entah di matematika ini di kita ini harus ada produk sama dengan hasil karya, hasil karya. Kalau pelajarannya mungkin bisa masuk gitu kan. Kalau di sekolah kan kayak guru-guru prakarya mungkin mereka bikin produk apa makanan ini mungkin project based learningnya masuk gitu kan. Bisa. Tapi kalau Hmm. matematika ini miskonsepsi kayaknya. Kalau kalau seperti itu tadi ya apa namanya bagaimana bedakan apa ini kita ini project apa inquiry gitu jadinya. Atau ada Hmm. beberapa Oke. yang lain itu memang project itu seperti itu atau enggak? Itu saya dari saya ini. Iya. Terima Iya, kasih. baik. Iya. Oke. Jadi kalau tadi kan membedakan dengan inquiry ya Pak Rodi ya jadinya. Iya, Inquiry atau discovery ya gitu discovery ya karena ya, dia ya. melakukan penemuan. Iya. Benar. Di dalam project based learning itu, project based learning itu ada tahapannya memantau kemajuan project. Nah, itu salah satunya adalah penemuan. Betul Pak Rodi. Jadi dia ada proses penemuan Oh, di dalam project based learning ini. Ya, bedanya apa sih? Ya dia masuk ke dalam proses penemuan di dalam project based learning. Hanya saja project based learning mungkin tahapannya lebih diatur lebih sistematis kayak gitu ya. Jadi kayak kamu harus buat jadwal dulu, harus buat perencanaan dulu kayak gitu ya. Jadi ada jadwal, perencanaannya apa, dijadwalkan, kapan akan apa kayak gitu ya. Jadi dia lebih lebih sistematis. Tapi benar di dalam project ini ada penemuan kayak gitu. Jadi kalau kalau penemuan kalau penemuan mungkin dia tidak punya ini ya, tidak ada perencanaan, tidak ada penjadwalan, tidak ada mengontrol kemajuan proyek kayak gitu ya, ada tahapan-tahapan yang seperti itu. Nah, tetapi benar di dalamnya ada include penemuan. Benar, Pak Rodi. gitu. Jadi, Jadi dia uh-uh. nggak mesti menghasilkan produk berupa apa namanya karya nyata gitu ya. Iya, iya, nggak harus Pak. Kayak tadi itu kan Gitu. dia konsepnya tuh pakai project. Jadi project ini nggak harus produk ya. Project ini kan Hmm. proyek ya. Proyek itu kan seperti tagihan yang kadang-kadang memang teridentifikasi dengan oh harus ada produk kayak gitu kan ya. Iya. Ya, harus ada produk kayak gitu kan ya. Ya boleh kalau menghasilkan produk juga boleh Pak kayak gitu. Kalau tadi kan kalau tadi berarti eh, boleh saja nanti proyeknya, produknya itu berupa misalkan adanya manual manual apa sih manual bukan apa sih namanya itu panduan pembuktian tadi. Jadi yang tadi misalkan yang bola tadi nanti ditampilkan di dalam satu tempat yang di dalamnya nanti ada cara-cara sehingga bisa menemukan volume bola lewat itu juga bisa. Ini produknya kayak gitu. Produknya ada kayak gitu. Berupa alat peraga tadi misalkan kayak gitu ya. Jadi anaknya bisa ngambilnya lewat sini kayak gitu. Nah, tapi jangan sampai disalahartikan kayak yang tadi ya. Konsepnya itu tidak didapat lewat proyek, tapi anaknya menghasilkan produk. Nah, itu bukan project base kayak Berarti gitu. miskonsepsi selama ini. Iya, nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi gurunya ngajar ekspositori kayak gitu ya. Oh ya, anaknya menghasilkan proyek. Nah, ini namanya PJBL. Iya. Oh, tidak, kayak gitu ya, Pak Rodi ya. Ya, Iya. jadi jangan sampai seperti itu, kayak gitu ya. Iya, iya. Karena project Oke. base-nya itu adalah proyek. Jadi dasar untuk learning-nya berupa proyek. Nah, jangan kebalik seperti yang saya sebut tadi ya.
Jangan kebalik nanti ngajarnya ekspositori atau kooperatif, anaknya disuruh buat produk. Nah, Iya, ini enggak. gitu. Ya, Makanya ya, kadang sering di nanti dia, matematika ini Bu, untuk proyek itu kadang iya, bingung. Jadi kita produksi akhirnya apa ya gitu. Matematika nggak iya, nampak itu kan. Kalau pelajaran lain tuh iya, nampak mereka itu. Kalau pelajaran lain makanya di matematika kan agak bingung juga apa nanti hasil akhirnya gitu. Eh, Terutama untuk SMP iya, ini kan masih agak sulit juga iya, nanti kemana ininya gitu iya, arahnya. Kak. Jadi, makanya jadi jangan keliru lagi ya nanti project base nanti bentuknya kayak gini ya ini nggak masuk ya yang namanya project base lah. Coba kalau dibaca ulang lagi kayak gitu ya ada sih pembelajaran yang akhirnya menghasilkan produk ada boleh aja tapi bukan project based learning namanya kayak gitu ya makanya project based learning juga harus dipilih-pilih ya Pak materinya nggak semua bisa kayak gitu ya. Oke, misal kalau Jadi SMA ada yang ngajar SMA nggak di sini? Nggak ada ya? enggak ada. Nggak ada ya SMP ya sini ya. Ya. Iya. SMP, Misalkan SD Nggak Bu ada. Lina. iya boleh. Misalkan SD SMP. Jebra kayak gitu kan. Misalnya Jebra ini eh apa? Misalnya geometrinya transformasi. Transformasinya mungkin mau buat rotasi kayak gitu ya. Nah, mungkin anaknya produknya apa? Oh, anaknya dicobakan dulu pakai GeoGebra apa buat media kayak gitu ya dengan rotasi nanti dia menghasilkan media yang manipulatif sampai akhirnya dia dapat konsep nanti. Dia dapat konsep apa sih bentuk umum dari rotasi bagaimana. Nah, itu boleh kayak gitu. Tapi dia nyobanya lewat GeoGebra ini dulu nanti dia mengamati sampai nanti dia mendapatkan bentuk umum dari kalau dirotasikan misalkan 90 derajat bagaimana bentuknya kalau atau dilatasi kayak gitu ya. Nah, dia nanti dia buat nih buat suatu produk lewat pengamatan dengan menggunakan GeoGebra. Produknya menjadi alat peraga, mungkin alat peraga yang ada animasinya dengan menggunakan GeoGebra. Nah, itu boleh kayak gitu. Tapi akhirnya dia dapat konsep bagaimana bukan dikasih dulu ya. Ini rumus loh kalau rotasi rumusnya gini. Kalau ternyata sekarang cobakanlah pakai GeoGebra. Enggak ya. Nah, itu bukan. Itu jangan terbalik kayak gitu ya, Pak Rodi. Benar, Pak Rodi. Jadi Tadi ya, Pak Rodi nanya kita ini belajarnya metode, Bu, metode pembelajaran. Setahu saya PJBL itu model. Benar Pak Rodi, PJBL ini memang model. Apa sih bedanya antara metode sama model? Kayak gitu ya. Apa bedanya antara metode sama model? Kalau kalau metode itu dia mengcover seluruh guru, proses pembelajaran, kemudian lebih kepada pengolahan kelas kayak gitu ya. Ngolah kelasnya seperti apa? Makanya metode itu ngolah kelasnya nanti seperti apa, ngolah materinya nanti seperti apa. Tetapi kalau model fokusnya hanya di materi. Fokusnya hanya di materi. Bagaimana materi ini disampaikan lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, itu fokusnya hanya ke materi. Walaupun nantinya ada ya hubungannya dengan aktivitas siswa, tapi dia tidak berfokus ke sana. Sedangkan kalau metode itu pengelolaan kelas secara keseluruhan. Bagaimana guru bisa mengolah kelas. Nah, itu bedanya metode sama model. Kalau model dicirikan dengan adanya tahap-tahap pembelajaran. Nah, ini. Nanti berbeda juga dengan pendekatan. Kalau pendekatan pembelajaran, dia masuk ke dalam yang tadi, dalam pengelolaan materi. Tetapi kalau pendekatan pembelajaran, dia tidak punya tahap-tahap pembelajaran. Tetapi dia hanya memiliki unsur-unsur pembelajaran, karakteristik pembelajaran, atau prinsip pembelajaran, kayak gitu ya. Bedanya apa, Bu, antara tahapan dengan prinsip atau karakteristik? Nah, kalau tahapan, dia berurutan. Satu, dua, tiga, tidak boleh melangkah-langkah. Tapi kalau karakteristik, prinsip bebas mau keluar di mana saja. Misal, prinsip nomor 3, saya mau keluarkan di awal, boleh. Saya keluarkan di akhir, boleh. Asalkan semua prinsip dan karakteristik itu muncul di sepanjang pembelajaran. Nah, itu bedanya dengan pendekatan. Jadi dia tidak punya yang namanya tahapan-tahapan pembelajaran. Tandanya apa? Tandanya sama. Model dan pendekatan punya tanda yang sama dalam mengolah materi pembelajaran. Bagaimana caranya materi ini, konsep ini mudah dipahami oleh siswa. Nah, itu bedanya ya Pak Rodi ya, antara pendekatan. Nah, kalau sekarang itu masuk ke dalam, kayaknya nanti akan
digali lagi sama Pak Agus ya, lebih spesifik, mendalam lagi nanti tentang project, mungkin mencobakan materi yang bisa untuk ke arah project ini, materi yang kayak mana saja. PBL itu mungkin nanti akan dieksplor lagi ya, seperti apa PBL itu, materi yang kayak mana sih PBL nanti. Nah, Bapak Ibu nanti akan belajar. Nah, di awal ini kita mengupas secara keseluruhannya dulu kayak gitu ya. Nanti spesifiknya setelah UTS sama Prof. Agus nanti lebih spesifik. Jadi dikaji mana contohnya PJBL yang seperti apa sih PJBL? Contohnya materi yang apa aja yang bisa di PJBL kan? Nah, nanti dieksplor lagi lebih dalam. Ya, benar sekali. Kenapa ini masuk ke dalam metode kayak gitu ya? Alirannya kenapa ke dalam metode ini? Padahal dia termasuk ke dalam model. Ya, benar sekali, Pak. Jadi dia bukan metode tetapi dalam bentuk model. Jadi jangan keliru nanti ya Pak Rodi ya. Sekarang ini kan judulnya model pembelajaran. Kenapa ada namanya model judulnya metode pembelajaran tapi project based learning kok bisa masuk ke dalam metode? Benar. Salah ya. Jadi keliru ya. Jadi project based learning ini adalah model pembelajaran. Karena beda ya, perannya beda antara metode dan model. Perannya berbeda. Oke, itu gambarannya Pak Rudi. Iya, kayak gitu. Tapi ini Bu, saya mau tambahkan lagi kan mengenai project ini tadi. Karena kami ini kan di sekolah gitu kan. Karena Iya, tadi kan kalau untuk project itu kan pemahaman apa namanya kan guru-guru ini kan terutama kan kepala sekolah gitu kan kalau project pasti masih produk gitu kan. Nah, kadang misalnya kepala sekolah ini apa gunakan model PBL gitu kan, semua guru mata pelajaran. Nah, terus karena tadi tuh apa nih project ini dia produk gitu kan, misalkan produk berarti pikiran kita kan oh berarti ada karya yang dihasilkan gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk pelajaran lain, kalau IPA itu kan bisa dia buat katrol, itu kan produk kan pikirnya kan. Kalau prakarya itu iya. masa-masa makanan itu kan. Kalau bahasa Inggris bisa apa itu eh, apa buat apa gitu karya tulisnya. Kalau bahasa Indonesia mungkin buat puisi, karangan itu kan produk. Nah, makanya kan, kami matematika bingung apalah yang di project. Ujung-ujungnya lagi buat kubus gitu kan, buat bola. Iya, alat peraga, Pak. Iya, Benar. oh, itu, oh, Iya. berarti itu udah project gitu kan. Nah itu tadi karena kita di tingkat maksudnya tingkat menengah ke bawah gitu ya, sekolah, itu kan ada hasil nyata gitu dari super. Kalau ke atas SMA ke kuliah mungkin ya masuk seperti yang itu tadi. Karena untuk kita yang bawah ini nggak bisa masuk. Kalau Iya, project itu iya. nggak ada hasil itu. Jadi nggak nampak. Jadi kan bisa kata kepala sekolah, oh, ini bapak ini nggak ngajar katanya, nggak ada yang dihasilkan. Itu kita yang jadi bingung kadang gitu. Itulah saya lebih Iya, kalau iya. project itu apa memang produk ada produk atau ininya saja gitu kan itu jadi masih sama-sama gitu, masih banyak yang miskonsepsi gitu dengan project ini. Mm-mm. Nah, kalau seperti Enggak, tadi Pak. kan lebih jelas Project ya. tuh, iya. Project itu bukan bukan produk, tapi proyek Ya, kayak gitu ya. Jadi ya, serangkaian kegiatan kayak gitu ya, yang diproyekkan kayak gitu. Jadi kayak karena kenapa dia disebut proyek? Karena dia ya harus ada kayak proposalnya lah. Artinya kan harus hmm, perencanaan, dilengkapi lah hmm. seperti itu, Pak. Jadi boleh kayak gitu, Pak ya. Jadi memang kita kalau matematika ya produknya ya bener alat peraga kayak gitu kan ya. Eh, Iya, Bentuknya ya seperti itu kayak gitu, rata-rata iya, seperti iya. itu kayak gitu. Benda-benda geometri gitu ya. Itu Iya, produk geometri yang nampak kayak gitu. itu kan. Sedangkan Iya, yang kan nggak apalagi yang harus nampak. nampak. Iya, kadang-kadang kita cuma laporan aja udah Iya, masuk ke dalam proyek, Pak, kayak gitu ya. iya. Asalkan memang dia melakukan kegiatan, proyeknya ada gitu. Nah, mudah-mudahan nanti nggak keliru lagi ya. Nanti karena memang agak beda sih kita kalau sama IPA ya. Kalau IPA mah Iya, jelas nyata iya kadang-kadang kelihatan gitu. Produknya kelihatan kayak kelihatan gitu. mereka. Iya, oke. Kalau Oke. project based learning sebenarnya ya proyek itu hanya untuk menemukan konsep aja jembatan kayak gitu. Jadi kalau tidak Iya, ada proyek, tidak ada penemuan konsep kayak gitu. iya. Nah, itu Oke. membedakannya. Oke, terima kasih Pak Rodi. Ya Masih sama-sama, Bu. ada yang ingin dibahas lagi? Mungkin tidak ya, cukup ya. Cukup ya, semua udah memberikan masukan. Mungkin cukup untuk Bu Lina untuk hari Ya. ini, untuk presentasinya.
Minggu depan kita ketemu di kampus ya untuk Aku top yang share ya, Bu. materi terakhir. Ya, materi yang terakhir itu adalah laboratorium, investigasi, dan eksplorasi. Oke, minggu depan terakhir Ibu Saya, Bu. Ibu Ulfa. Ya, baik. Bapak nanti ketemu di kelas ya untuk membahas tentang 3 metode terakhir. Baik, hari ini mungkin cukup ya sampai di sini ya diskusi kita mengenai apa tadi metode pembelajaran yang analitik, sintesis, dan project based learning. Oke, mohon maaf untuk salah dan hilaf. Apabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Kita wabarakatuh. berfoto dulu. Oke. Yes. Yesus kita foto dulu. Oke, siap ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, pindahkan dulu. Sekali lagi. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, baik saya izin live ya. Terima kasih, Selamat Ibu. apa Oh, weekend, terima kasih, weekend ya. Bu. Alhamdulillah ya.